前辈， 你已经病入膏肓。 Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Qin Chen dan Ketua Zuo pergi ke kebun Raja Obat. Namun di sana ada seseorang yang tidak suka dengan kedatangannya, dan ia adalah Tuan Sulong. Ketua Zuo pun meminta praktisi tersebut untuk tidak perlu memperdulikannya. Karena merasa tidak dihargai oleh Qin Chen dan Ketua Zuo, praktisi tersebut pun langsung akan menyerang Qin Chen. Untungnya, murid penguasa Raja Kebun Raja Obat datang melerainya, dan ia adalah Nona Xiaoxing. Qin Chen dan Ketua Zuo juga dilarang masuk ke dalam Kebun Raja Obat oleh Nona Xiaoxing karena tidak memiliki token jimat Kebun Raja Obat. Namun sebelum pergi, Qin Chen berkata kepada Nona Xiaoxing kalau Nona Xiaoxing mempunyai penyakit yang sudah sangat lama dan sulit disembuhkan. Karena sangat penasaran dengan Lord Qin Chen yang tahu tentang penyakitnya, ia pun meminta Qin Chen untuk mencari solusinya. Qin Chen pun menjelaskan kalau ia mempunyai beberapa cara untuk menyembuhkannya. Nona Xiaoxing hanya perlu berlari setiap hari dalam seminggu. Dan tidak sampai 10 hari bahaya yang tersembunyi akan teratasi. Qin Chen juga mencoba menyembuhkan dengan teknik pengobatan untuk mengobati bloodline Nona Xiaoxing yang telah lama sakit. Di saat Nona Xiaoxing mencoba mengeluarkan bloodline-nya, ia merasakan ada kehidupan baru di bloodline-nya. Ia sangat senang karena penyakitnya bisa disembuhkan oleh Qin Chen. Lalu ia pun berterima kasih kepada Qin Chen dan mempersilahkan masuk ke dalam kebun Raja Obat untuk menemui penguasa kebun Raja Obat. Sesampainya di dalam kebun Raja Obat, Qin Chen merasakan kalau di sana ada nafas obat di mujarab yang sangat kuat. Qin Chen juga tahu kalau kebun obat tersebut bukanlah tempat 100 dinasti, karena bangunannya samar-samar bergaya seperti kebun obat domain bela diri. Dan Qin Chen ingin tahu siapa sebenarnya penguasa kebun Raja Obat tersebut. Lalu Nona Xiaoxing meminta semuanya menunggu di sana, dan ia akan memanggil gurunya. Salah satu praktisi di sana juga mengatakan tidak peduli siapa yang mendapatkan jawaban dari penguasa kebun Raja Obat, tidak boleh sampai iri. Mereka semua pun setuju dengan pendapatnya. Karena semua orang di sana memiliki jimat Raja Obat, dan itu tergantung pada diri sendiri. Dan hanya karena hal kecil itu tidak perlu saling bermusuhan. Akan tetapi Tuan Sulong berkata kalau Qin Chen dan Ketua Zuo tidak memiliki jimat Raja Obat. Dan ia akan mempermasalahkannya. Di saat bersamaan, penguasa kebun Raja Obat pun datang. Semua praktisi di sana pun memberi hormat kepadanya. Tanpa basa-basi, penguasa kebun Raja Obat berkata, jika kedatangannya menyangkut masalah alam rahasia iblis surgawi, maka ia meminta semuanya untuk pergi. Lalu Tuan Sulong memberanikan diri dan berkata kepada penguasa kebun Raja Obat, kalau kedatangannya ia hanya ingin penguasa Raja Kebun Obat untuk memulai kembali peninjauan kekuatan bawah. Dan ia memohon bantuan kepadanya. Karena semua kedatangannya untuk masalah tersebut, jadi penguasa Kebun Raja Obat pun meminta tidak perlu dilanjutkan lagi. Ia menjelaskan kalau dirinya sudah setuju dengan 7 dinasti utama untuk tidak berpartisipasi dalam alam rahasia. Jadi ia tidak akan melanggar perjanjiannya. Ia meminta Nona Xiaoxing untuk mengusir mereka semua. Jadi Tuan Sulong dan praktisi yang lainnya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Nona Xiaoxing juga meminta Qin Chen dan Ketua Zuo untuk pergi. Di saat Ketua Zuo ingin mengatakan sesuatu kepadanya, Tuan Sulong sangat marah dan berkata kalau Qin Chen dan Ketua Zuo telah berbohong kepada Nona Xiaoxing. Dan apakah Qin Chen juga ingin membohongi penguasa Raja Obat? Tuan Sulong berkata kepada penguasa Raja Obat
kalau Qin Chen dan Ketua Zuo tidak memiliki jimat Raja Obat tersebut. Dan ia tidak bisa diam saja Nona Xiaoxing ditipu lagi oleh Qin Chen. Ia pun memohon ketegasan penguasa Raja Obat. Lalu penguasa Raja Obat meminta penjelasan kepada muridnya yaitu Nona Xiaoxing. Nona Xiaoxing pun menjelaskan kepada gurunya kalau Qin Chen telah membantu dirinya untuk menyembuhkan penyakitnya. Ia juga berkata kalau Ketua Zuo memiliki hubungan dengan penguasa Raja Obat. Jadi ia membiarkan keduanya masuk. Tuan Sulong juga mengatakan kepada Nona Xiaoxing kalau itu hanya kata-kata Qin Chen agar bisa mendapatkan kepercayaannya. Terlebih lagi Qin Chen dan Ketua Zuo berasal dari dinasti bawah yaitu dinasti Wei. Dan itu tidak mungkin memiliki hubungan dengan penguasa kebun. Seketika penguasa Raja Kebun itu pun sangat marah karena Qin Chen memiliki keberanian besar untuk berbohong kepadanya. Penguasa Raja Kebun Raja Obat itu pun langsung menekan Qin Chen dan Ketua Zuo dengan formasi penekan energi. Lalu Tuan Sulong yang songong itu meminta penguasa Raja Obat untuk tidak perlu tangan sendiri untuk menangani Qin Chen. Dan ia akan menyeret mereka berdua untuk pergi keluar. Tuan Sulong pun langsung menyerang ke arah Ketua Zuo. Ketua Zuo tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa menahannya. Karena ia dibawa penekan energi dari penguasa kebun Raja Obat. Dan ia sangat sulit untuk menggunakan esensi sejati di tubuhnya. Di saat itu juga Qin Chen mencoba menghancurkan formasi penekan penguasa kebun Raja Obat dengan teknik 100 dewanya. Seketika formasi tersebut pun hancur oleh Qin Chen. Penguasa kebun Raja Obat pun sangat terkejut karena Qin Chen bisa melepaskan diri dari belenggu penekan energinya. Qin Chen juga langsung mengcounter serangan Tuan Sulong dengan teknik badai mentalnya dan membuat Sulong kewalahan. Lalu Qin Chen meminta Ketua Zuo untuk langsung menyerangnya. Seketika Tuan Sulong pun terluka oleh serangan Ketua Zuo. Penguasa kebun Raja Obat pun langsung sangat marah dan langsung menekan Qin Chen kembali dengan tekniknya. Qin Chen mengatakan kepada penguasa kebun Raja Obat kalau ternyata sikapnya sangat tidak baik dan biasa saja. Penguasa kebun Raja Obat pun berkata jika Qin Chen mengacau lagi di kebun obatnya, hari ini juga Qin Chen dan Ketua Zuo tidak bisa pergi dari sana hidup-hidup. Qin Chen juga mengatakan kepadanya kalau ia pikir penguasa kebun Raja Obat yang legendaris itu bersikap berbeda. Tapi sekarang sama saja. Qin Chen juga tahu kalau penguasa kebun Raja Obat ternyata memiliki penyakit parah. Penguasa kebun Raja Obat pun langsung sangat marah kepada Lord Qin Chen. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything